wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja di Universitas Mataram pada PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Linda Triapsari SPD sebagai guru PKN kelas 11 di SMK Pelita Jatibarang. Saya bangga menjadi bagian dari SMK Pelita Jatibarang karena fasilitas lingkungan yang nyaman, peserta didiknya berkarakter, sehingga menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Saya siap mengikuti uji kinerja, praktik pembelajaran, model pembelajaran, role playing atau bermain peran pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 di kelas 11 Multimedia pada bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Sebelumnya, saya tayangkan profil Kabupaten Indramayu dan profil SMK Pelita Jatibarang. Selamat menyaksikan. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KM dipersilakan berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen kehadiran dulu ya. Hesti Amalia, Irma, Karlina, Habibah, ada ya? Lia, Meilani, Muhammad Fajar,
Muhammad Ilham, Gerald, Nadia, Nurjati. Tidak ada ya. Sudah berapa hari alfanya? Baru hari ini? Oh banyak. Dikasih tahu ya. Dikasih tahu temannya yang keseringan alfa dan bilang juga ke wali kelas kalian juga. Ibu ingin semangat kalian pada pagi hari ini. Kita mengecek kabar kalian ya. Dengan gerakan, masih ingat gerakannya ya? Masih ingat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar, luar biasa. Masih ingat ya jargon PKN ya? Civic Education, Good and Smart Citizen. Ada yang ingin mendampingi ibu di sini? Davina, boleh di sini ya? Biar teman-temannya semangat. Dimulai ya jargon PKN-nya. Civic Education, Good and Smart Citizen. Ya, terima kasih Davina. Nah, kita alhamdulillah sudah semangat ya kalian ya. Di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, dan KKM. Untuk kompetensi dasarnya 2.3 menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemudian 3.3 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian 4.3 menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, kalian dapat menunjukkan sikap disiplin, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian kalian menganalisis proses persidangan penyalahgunaan narkoba nanti oleh kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, 3, dan 4 mengamati dan menilai penampilan peran oleh kelompok 1 itu sesuai petunjuk LKPD yang akan Ibu bagikan. Kemudian setelah itu menampilkan role playing atau bermain peran dalam skenario tersebut. Kemudian mengkomunikasikan hasil penilaian dari kelompok 2, 3, dan 4 sesuai LKPD. Seperti itu. Untuk KKM pada semester ini adalah 75. Nah, di sini ada apersepsi ya dan pantun. Untuk materi minggu lalu, adakah yang ingat materi minggu lalu? Saya ingat Bu. Ya, boleh Wakid. Materi minggu lalu kita dibagi 3 kelompok. Kelompok 1 bermain peran mengenai persidangan pidana kasus pemakaian dan penggunaan narkoba. Kelompok 2 memvideo jalannya persidangan, dan kelompok 3 mengamati jalannya persidangan sesuai dengan lembar kerja peserta didikbud. Ya, luar biasa untuk Wahid. Kemudian apa saja pembahasan minggu lalu? Apakah ada yang ingat? Saya Bu. Ya, Gerald. Minggu kemarin membahas ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum disenangi oleh masyarakat. Pada umumnya tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menimbulkan orang lain. Ya, tepuk tangan untuk Gerald. Luar biasa ya. Nah, di sini silakan untuk pembahasan apa lagi gitu minggu kemarin. Ya, Farhan. Yaitu dalam pasal 10 KUHP bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman maksimal atau hukuman pokok terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara, hukuman tambahan, yaitu yang terdiri dari saudara tertentu, perampasan, penggunaan barang dan pokok personal itu. Ya, tepuk tangan untuk Farhan. Kita lanjut ya ke sini. Di sini, apakah kalian setiap pagi selalu mengupdate berita-berita yang ada di handphone kalian? Ya, yang iya ada 2 orang ya. Berarti yang lain tidak meng-scroll ya, scroll. Oh, pagi hari ini ada berita apa ya, gitu ya. Kalian bisa men-scroll. Kalau
agar kalian tahu pada hari ini apa saja yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi, seperti itu. Setiap waktu pasti ada saja ya kasus yang terjadi, setiap saat itu pasti ada, baik itu di negara Indonesia maupun di luar negeri. Nah, di sini contohnya narkoba. Narkoba ini banyak sekali di kalangan artis maupun di masyarakat, dan di pelajar juga ada ya. Generasi bangsa ini bisa merusak masa depannya ya. Jadi kalian tidak boleh apa? Mendekati narkoba, tidak boleh. Nah, di sini menurut kalian mengapa seseorang memakai narkoba? Ada yang bisa mengacungkan tangan? Ya. Karena sedang banyak permasalahan di keluarga dan lingkungannya, agar permasalahannya benar, bisa juga dari gaya hidupnya. Gaya hidup ya. Ya, betul, luar biasa untuk Sandrina. Nah, di sini apa saja hal yang harus dihindari agar tidak memakai narkoba? Adakah yang bisa? Ya, Davina, boleh. Memperhatikan pergaulan. Memperhatikan pergaulan. Dah, ya, luar biasa ya. Memperbaiki pergaulan, betul ya. Karena pergaulan itu biasanya bisa menghasut seseorang yang tadinya benar menjadi tidak benar. Nah, di sini Ibu akan ada pantun ya. Ibu Nani sedang di kebun untuk memetik. Yang dipetik itu daun pandan. Anak ganteng dan cantik. Yuk kita bermain peran. Nah, di sini kalian duduk sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1 silakan menduduki mejanya masing-masing. Kelompok 2 mengamati, dan kelompok 3 dan kelompok 4 juga ya mengamati kelompok 1. Ibu akan memberi LKPD-nya. Silakan kelompok 1 yang bermain peran duduk di kursinya masing-masing. Baik, sebelum bermain peran, Ibu akan bagikan LKPD ini di kelompok 2, 3, dan 4 ya. Ini kesini. Kalian perhatikan di sini ada nama kelompok. Kelompok kalian siapa saja ditulis, kemudian kelas berapa? 11 multimedia. Nah, di selembarnya kalian dibalik ya selembarnya ya. Lembar berikutnya. Di sini ada nama pemeran. Kalian hafal semua teman-temannya yang bermain peran ya. Kalian tulis siapa saja di sini, ada teman-teman kalian. Kemudian perannya sebagai apa? Kemudian di sini ekspresinya. Mohon perhatian, sidang nomor 0779 PDT 2022 Pengadilan Negeri Indramayu dengan terdakwa Ulan dan Jaki akan segera dimulai. Kepada pengacara dan jaksa penuntut umum diharap memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dimohon duduk kembali. Bagaimana? Jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah siap, yang benar. Bagaimana? Pengacara sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Baiklah. Sidang nomor 0779 garis miring PTB G garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Indramayu dengan terdakwa Ulan dan Zaki pada hari Rabu tanggal 2 November tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah yang mulia, petugas umum persilahkan terdakwa untuk memasuki ruangan.
Mohon maaf Yang Mulia, bahwa terdakwa 1 atas nama Wulan tidak dapat menghadiri persidangan ini karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit sekitar daerah Cirebon. Baiklah, terdakwa 2 silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi. Iya Pak Hakim, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjut, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda? Tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, dan agama Anda. Nama saya Zaki, tanggal lahir saya tanggal 5 bulan 11 2005. Umur saya 17 tahun, agama saya Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum silakan bacakan surat dakwaannya. Iya Yang Mulia, surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779-G-G-2022 Pengadilan Negeri Indramayu dengan terdakwa 1 Wulan dakwaan bahwa terdakwa 1 Wulan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 2 WIB tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman seluas 30 meter persegi dan sabu-sabu seberat 25 gram bahwa terdakwa 2 Zaki hari Senin tanggal 14 Mei 2016 sekira jam 21 WIB terdakwa membeli narkotika sejenis ganja seberat 900 gram. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, saya mengerti Yang Mulia, tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan bahwa saya ikut mengonsumsi ganja. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat mengkonsumsi ganja bersama saudara terdakwa 1 Wulan di rumah. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa, silakan pindah ke samping pengacara. Persilakan saksi memasuki ruangan. Kepada para saksi dipersilakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan duduk. Yang Mulia, saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Silakan. Kepada saksi 1, silakan untuk menempati kursi interogasi. Saya selaku jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi 1. Iya, silakan. Kepada saksi 1, silakan memperkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Nisa, baiklah, silakan menyampaikan kesaksian. Saya saat itu mengantarkan bingkisan karena ada ajakan di rumah saya. Saya mengetuk pintu tapi tidak ada yang membuka. Saya lewat pintu belakang, saya melihat banyak tanaman yang asing. Bagaimana rupa tanaman tersebut? Tanaman itu seperti daun singkong. Apakah Anda merasa curiga dengan tanaman itu? Ya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkan ke pihak berwajib? Saya pikir tanaman itu adalah tanaman biasa, jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke kursi saksi. Jaksa penuntut
penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan ditunjukkan. Iya, ada yang mulia. Ini barang buktinya, ganja sebesar 6 gram dan sabu-sabu 25 gram, dan ini bukti berupa foto dan video kadang ganja di belakang rumah terdakwa. Pengacara 1 mewakili saudara Wulan, terdakwa 1. Silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Iya yang mulia, terdakwa 1 Wulan memiliki ladang ganja, tetapi sabu-sabu itu bukan milik terdakwa 1 Wulan. Lalu milik siapa? Sabu-sabu itu milik terdakwa 2 Zaki. Saudara terdakwa 2 Zaki, apakah benar sabu-sabu itu milik Anda? Ya, yang mulia, saya mengaku kepemilikan barang-barang tersebut dan saya bisa melakukan ini semua. Baiklah, saya tampung keterangan dari pengacara 1 terdakwa 2 Zaki. Saya akan menghadirkan saksi 2. Baiklah, silahkan hadirkan. Saksi kedua, silahkan duduk di kursi interogasi. Silahkan memperkenalkan diri Anda. Saya Mariatul. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya anak dari pemilik kos yang ditempati terdakwa 2 Zaki. Baiklah, silakan memberikan kesaksian. Waktu itu saya disuruh ayah saya Oh, lupa, terdakwa sama. 2 Zaki untuk menagih uang kos-kosan. Saya melihat pintunya terbuka dan saat saya panggil tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk. Ketika saya masuk, saya melihat gunungan seperti obat-obatan dan serbuk putih di meja. Karena tidak ada orang, akhirnya saya pulang. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa karena saya tidak tahu bila itu sebenarnya adalah narkoba. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke kursi Anda. Pengacara, ada kesaksian lain? Tidak ada yang mulia, tetapi kami sudah pergi ke ahli laboratorium. Baiklah, silakan kemukakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, saudara terdakwa 1 Wulan tidak terbukti mengonsumsi barang haram tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Iya, yang mulia. Berarti benar bahwa saudara terdakwa 1 Wulan tidak mengonsumsi barang haram tersebut. Iya, benar yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa 1 Wulan melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia. Banyak banget Medan. Wah, gila. Nanti kuenya mana? Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam kurung bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam kurung bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2 dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan Gila, paling panjang lama banget. 20 tahun
dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/3. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara terdakwa 2 Zaki melanggar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dalam kurung bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Saudara pengacara 2, apa ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf yang mulia, saya merasa keberatan menarik saudara terdakwa 1 Wulan karena saudara terdakwa 1 Wulan hanya menanam ganja tetapi tidak mengonsumsi sabu-sabu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon duduk kembali. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil rundingan kami, menetapkan bahwa saudara terdakwa 1 Wulan dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar. Dan kepada saudara terdakwa 2 Zaki dinyatakan bersalah, dihukum selama 4 tahun dan denda paling sedikit 800 juta. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779-P-G-2022 Pengadilan Negeri Indramayu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hakim apa yang kalian amati? Pemalu ya, pemalu karena Memutuskan. ya memutuskan sebuah perkara ya untuk hakim itu. Nah, nih. Untuk jaksa apa ya? Dari pengamatan kalian tugasnya apa? Menyelidiki. Menyelidiki, kemudian menuntut ya. Ini kan jaksa menuntut keadilan sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian pengacara tugasnya apa? Membela. Membela siapa? Terdakwa. Terdakwa, walaupun salah dia tetap dibela. Bela klien kalau tidak meringankan ya, meringankan hukuman dari terdakwa. Oke. Kemudian petugas hukum apa? Bagus. Tugasnya apa? Sebagai moderator. Wawancara. MC. Bawa acara dalam sebuah Persidangan. ya. Kemudian tadi saksi apa? Tugasnya saksi. Ingin kesaksian. Dari kesaksian sesuai Sesuai dengan
yang dilihat ya. Bisa saja saksi bisa menjadi tersangka nggak? Bisa. Ya, kalau misalkan Ditutupi. ya ditutupi. Bisa. Karena kan sudah disumpah ternyata sumpahnya keterangannya bohong itu bisa dipidana. Tersangka, terdakwa apa tugasnya? Di penjara Bu. Nah, ini ya. Berarti mengakui kesalahan dan dijatuhi ya. Karena untuk apa? Untuk efek agar tidak diulang lagi. Walaupun memang banyak residivis itu melakukan kesalahan yang sama. Nah, di sini kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.